Eternal Secret King, Chapter 221. Bab 221, Membalikkan Pasang. Kecepatan 4 meridian yayasan pendirian penggarap pada pedang terbangnya sangat mencengangkan begitu dia melepaskan energi rohnya. Angin menderu-deru di telinganya saat pemuda berjubah darah itu mengendarai tongkat tulang putihnya, mengejar Suzimo yang melarikan diri di kejauhan. Beberapa detik kemudian, pemuda berjubah darah menyadari keterkejutannya bahwa meskipun kecepatannya mengerikan, dia tidak bisa mengejar Suzimo yang sedang berlari di tanah. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, itu tidak berguna. Paling-paling, dia hanya bisa memastikan bahwa Suzimo tidak bisa melepaskannya. Fisik orang ini sebenarnya sangat kuat sehingga dia memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Penilaian pemuda berjubah darah terhadap Suzimo sudah sangat tinggi. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan orang ini. Saat itu, suara Yu Fei terdengar. Garis keturunan pemuda itu sangat kuat dan dia sudah berada di kondisi darah tsunami yang legendaris. Fisik dan garis keturunannya tidak lebih lemah dari sisa binatang purba. Faktanya, itu bahkan sebanding dengan binatang buas berdarah murni. Sebagai iblis roh inti emas, tatapan Yu Fei secara alami cemerlang. Pada saat itu, dia melakukan perjalanan melintasi langit dengan tangan di belakang, mengikuti pemuda berjubah darah dengan ekspresi santai. Yu Fei, bawa aku untuk mengejarnya. Melihat bahwa dia tidak dapat mengejar Suzimo, pemuda berjubah darah itu marah ketika dia berkata dengan ekspresi gelap dan tatapan dingin. Baiklah, Yu Fei menyetujuinya dengan santai. Di udara, tubuh Yu Fei terus berubah, itu berputar, menyusut di beberapa tempat memutar di tempat lain saat tulang dan uratnya berbunyi dengan suara kacang yang digoreng. Dalam sekejap mata, Yu Fei telah berubah menjadi gagak bermata darah raksasa. Pemuda berjubah darah mengerti apa yang tersirat dan dengan satu lompatan, melompat ke gagak darah yang telah diubah oleh Yu Fei. Meskipun dia membawa seseorang, kecepatan Yu Fei meningkat pesat dan tubuhnya hampir berubah menjadi aliran cahaya. Sangat cepat, Suzimo berbalik dan diam-diam terkejut. Kecepatan iblis roh inti emas jauh lebih cepat daripada dia. Membawa pemuda berjubah darah, Yu Fei turun di depan Suzimo tak lama kemudian, menghalangi jalannya ke depan. Dengan putaran, Yu Fei kembali ke wujud manusianya dan mengikuti di belakang pemuda berjubah darah dengan acuh tak acuh. Fufufu, kamu tidak bisa melarikan diri. Melihat Suzimo yang melaju kencang tanpa niat melambat, pemuda berjubah darah itu mencemooh dengan dingin. Dia melambaikan tongkat tulang putih di tangan kirinya dan menggumamkan mantra misterius. Setelah mantranya, 5 tengkorak hitam pekat terbang keluar dari tongkat tulang putih, membelah ke 5 arah berbeda sebelum menyerang Suzimo. Sebelum mereka tiba, kelima tengkorak itu mengeluarkan cahaya berwarna merah darah dari rongganya sambil menangis seram. Oh, setelah melihat itu, jantung Suzimo berdetak kencang. Teknik itu tampaknya telah melampaui batas seni roh. Kelima tengkorak itu bahkan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Berapa banyak darah dan berapa banyak nyawa yang diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang begitu jahat. Suzimo menenangkan diri dengan cepat, tatapannya sedingin es dan ekspresinya tidak berubah. Situasi di depannya jelas, bahkan jika dia mundur, akan sulit untuk menghindari kematian. Jika dia memilih untuk bertarung secara langsung, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyeret seseorang bersamanya. Dalam sekejap mata, kelima tengkorak itu mendarat di tubuh Suzimo, mengunyah dengan mulut terbuka lebar. Ledakan. Dengan dentuman keras, suara tsunami dan guntur terdengar dari tubuh Suzimo. Petir menyilaukan bersinar dari tubuh Suzimo dengan cara yang menakutkan. Tengkorak hitam pekat itu hanya sedikit terhalang oleh petir, mengurangi aura jahat yang mereka pancarkan. Tiba-tiba, mereka menerobos penghalang petir dan menggigit daging Suzimo. Seberapa kuat tubuh Suzimo? Dengan body petrification, bahkan pedang terbang kelas menengah tidak akan bisa melukainya. Namun, kelima tengkorak itu berhasil merobek kulit Suzimo begitu mereka menggigitnya. Mengisap terus-menerus, tengkorak-tengkorak itu dengan bersemangat menelan esensi darah Suzimo saat cahaya merah di mata mereka meningkat seolah-olah mereka mendapatkan kehidupan mereka sendiri. Jika kamu ingin makan, aku akan membiarkanmu kenyang. Saat itu, Suzimo tiba-tiba berteriak. Tidak lagi menekan ki iblis di tubuhnya, dia melepaskan semuanya bersamaan dengan garis keturunannya yang melonjak. Itu adalah kekuatan ki darah. Itu bahkan lebih kuat dari kekuatan darah saja. Pada saat itu, ki setan berputar di sekitar Suzimo saat garis keturunannya bergemuruh, menyebabkan tubuhnya mengembang. Matanya mengungkapkan rasa dingin yang tak ada habisnya di dalamnya, tampak besar seolah-olah iblis kuno dengan niat membunuh yang kuat telah merasukinya. Secara alami, sebagian besar kultivator dapat mendeteksi kemunculan ki setan. Namun, Suzimo berada jauh dari medan perang saat ini, dia hampir berada di perbatasan lembah Dongling. Mengingat jarak itu, para pembudidaya yang terjebak di medan perang tidak dapat merasakan ki iblis yang keluar dari Suzimo. Selain itu, mereka memang memiliki perhatian atau energi untuk melakukannya. Adapun pemuda berjubah darah di hadapan Suzimo, dia terkejut saat ekspresinya berubah. Perbedaan antara dia dan Suzimo terlalu dekat. Pada jarak itu, Suzimo praktis adalah dewa yang tak terkalahkan. Tengkorak yang awalnya menghisap darah Suzimo tiba-tiba ditolak oleh kekuatan ki darah yang mengerikan. Air pasang telah berbalik sepenuhnya. Awalnya, Suzimo dirugikan dan bisa berubah menjadi budak darah kapan saja. Sekarang, mereka berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Kehidupan pemuda berjubah darah itu tergantung pada seutas benang. Ledakan. Tatapan Suzimo setajam pisau. Dengan raungan, dia melangkah maju, menyebabkan tanah bergetar hebat. Serahkan hidupmu. Suzimo merentangkan tangannya, meraih pemuda berjubah darah yang wajahnya pucat dan mundur tanpa henti. Suzimo sedang mencoba menggunakan jurus membunuh dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, Divine Steed Dismemberment. Jika dia berhasil menangkap pemuda berjubah darah, yang terakhir tidak akan bisa lepas dari nasib tercabik-cabik. Dari sudut pandang Suzimo, selama dia bisa menyeret pemuda berjubah darah ini bersamanya sebelum dia mati, dia akan melakukan pembunuhan. Pemuda berjubah darah hampir ditangkap oleh Suzimo ketika tiba-tiba, sesosok muncul di belakangnya. Iblis roh inti emas, Yu Fei. Dia sama terkejutnya saat melihat Suzimo melepaskan ki iblis. Namun, reaksinya sangat cepat. Sebelum Suzimo bisa melakukan apapun, Yu Fei memblokir di depan pemuda berjubah darah dan menyelamatkan yang terakhir dari gerbang neraka. Iya, mencibir dengan dingin, sedikit ejekan muncul di mata Yu Fei saat dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Suzimo. Pada saat yang sama, dada Yu Fei samar-samar memancarkan aura yang lebih kuat yang berhasil menekan ki darah Suzimo. Inti, itu adalah inti batinnya. Dengan pergelangan tangannya dicengkeram oleh Yu Fei, Suzimo merasa lemah di sekujur tubuhnya dan matanya redup.
Sayang sekali, dia sangat dekat. Jika dia memiliki 1 detik lagi, pemuda berjubah darah pasti sudah mati. Begitu Su Zimo melepaskan kekuatan ki darahnya, dia yakin bahwa dia akan mampu membunuh bahkan penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian. Su Zimo, kamu memang sangat kuat. Yu Fei berkata dengan dingin, tapi denganku di sini hari ini, kamu tidak akan bisa menyakiti tuan muda sama sekali. Kali ini, penguasa istana Blood Crow telah secara khusus menginstruksikan Yu Fei dan Peng Fei untuk melindungi tuan muda. Jika sesuatu terjadi padanya, penguasa istana pasti akan membunuh mereka berdua. Eternal Secret King, Chapter 222. Bab 222, satu-satunya variabel. Ah, Su Zimo melolong ke langit dengan mata membelalak. Rambut hitamnya berayun tanpa angin saat ki darahnya meledak. Bang, ledakan, ledakan. Garis keturunan Su Zimo bergemuruh, menyebabkan guntur bergemuruh dan iblis berputar di sekelilingnya. Saat tendon dan tulangnya yang besar bergetar, kekuatannya telah mencapai batasnya. Meski begitu, Yu Fei, yang berdiri di hadapan Su Zimo, mempertahankan ketenangannya. Dia mencengkeram pergelangan tangan Su Zimo dengan erat tanpa bergerak sedikit pun. Ini adalah penindasan total dalam hal kekuatan dan ranah kultivasi. Tidak ada teknik untuk dibicarakan. Ketika kualitas inti emas sangat tinggi dengan energi roh murni, itu akan mampu mencapai keselarasan dengan langit dan bumi, membentuk sebuah fenomena. Begitulah fenomena inti emas lahir. Karena iblis tidak memiliki energi roh, secara alami tidak akan ada fenomena inti emas juga. Namun, inti dalam iblis dibentuk melalui ki dari kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, dan 5 organ. Kombinasi dari esensi seluruh tubuh mereka, itulah sumber kekuatan mereka. Dengan memadatkan inti dalam, kulit, daging, garis keturunan, tulang, sumsum, dan organ iblis akan sepenuhnya berubah, menyebabkan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Kekuatan itu lebih dari cukup untuk sepenuhnya menghancurkan roh jahat Yayasan Pendirian. Melihat Su Zimo yang sedang berjuang, Yu Fei mengangkat dagunya, seolah-olah dia sedang melihat makhluk yang lebih rendah, dan mengerutkan bibirnya dengan ekspresi dingin. Fufufufu, pemuda berjubah darah berjalan perlahan. Dia mencibir saat tatapan mengejek melintas di matanya. Baginya, Su Zimo seperti tikus yang jatuh ke tangan kucing sekarang, tidak peduli bagaimana dia berjuang, tidak ada yang berubah. Sudah kubilang, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Datang ke hadapan Su Zimo, pemuda berjubah darah itu berkata dengan tegas saat matanya berbinar, berubahlah menjadi budak darahku dengan patuh. Pemuda berjubah darah itu melambaikan tongkat tulang putihnya dan melafalkan mantra yang sulit dipahami. Di dalam kekosongan, kekuatan aneh mulai memancar. Mata pemuda berjubah darah itu bersinar dengan warna hijau samar yang menyeramkan. Su Zimo bertemu dengan tatapannya dan langsung merasa pusing. Tidak baik, pada saat itu, Su Zimo kehilangan akal sehatnya dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tenggelam tanpa henti, dia tidak bisa melepaskan diri. Kekuatan yang sangat jahat mulai menyerang pikiran Su Zimo. Mata Su Zimo samar-samar memancarkan cahaya hijau. Ahahaha. Dia meraung terus-menerus dari lubuk hatinya dan berteriak sekuat tenaga. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari kontrol mental itu. Tidak ada yang bisa mengendalikanku. Menundukkan kepalanya, tubuh Su Zimo bergetar hebat dan urat di lehernya terlihat. Pembuluh darah wajahnya terlihat jelas karena dia tidak menyerah meski menahan rasa sakit. Teknik pemuda berjubah darah adalah keterampilan rahasia yang sangat kuat, Blood Slave Art. Begitu pikiran seorang kultivator terkorosi oleh Blood Slave Art, mereka bisa jatuh ke dalam ilusi mental yang sangat sulit untuk ditembus melalui usaha mereka sendiri. Oleh karena itu, seni budak darah adalah sesuatu yang tidak boleh diganggu atau diganggu oleh kekuatan eksternal saat sedang dieksekusi. Pemuda berjubah darah merasa bahwa ini adalah situasi yang sangat tepat baginya untuk menyebarkan seni budak darah. Su Zimo ditahan oleh Yu Fei dan tidak bisa bergerak. Mereka bertiga jauh dari medan perang dan tidak ada yang bisa mengganggu proses eksekusi. Pemuda berjubah darah hampir bisa membayangkan Su Zimo berlutut di hadapannya dengan ekspresi hormat dan saleh sebagai budak darah. Namun, baik itu pemuda berjubah darah atau Yu Fei, mereka melupakan sesuatu. Itu satu-satunya variabel. Variabel itu tidak hanya memengaruhi nasib Su Zimo, pemuda berjubah darah, dan Yu Fei, itu juga memengaruhi seluruh pertempuran lembah Dongling. Mungkin, tak satu pun dari mereka yang meramalkan bahwa efek dari variabel tidak hanya berakhir di sini. Setelah hari ini, efek itu akan berlanjut dan akhirnya memengaruhi seluruh daratan Tianhuang, menimbulkan gelombang besar di dalamnya. Di perbatasan lembah Dongling, Su Zimo mengulurkan tangannya, terpaku di tanah. Dia gemetar tanpa henti dengan ekspresi sedih. Lengannya ditahan dengan kuat oleh 2 tangan besar. Di seberangnya adalah roh iblis inti emas, Yu Fei. Di samping Yu Fei berdiri pemuda berjubah darah. Dengan kepala menunduk, rambut hitam Su Zimo dibiarkan tergerai. Saat itu, Su Zimo merasakan gerakan aneh di dadanya. Dalam jubahnya yang sedikit terbuka, seekor binatang kecil bersembunyi di dalamnya. Itu memandang Su Zimo yang menyedihkan dan matanya yang bulat dan hitam pekat berkilauan seolah-olah itu adalah galaksi yang luas, dalam dan misterius. Su Zimo awalnya terjebak dalam ilusi mental itu, dikelilingi oleh kegelapan total. Tiba-tiba, kekuatan eksternal menerobos masuk, membuka jalan melalui kegelapan itu. Saat berikutnya, Su Zimo melihat seekor binatang kecil. Itu seperti seekor anjing kecil, menatapnya dengan kepala miring saat mengedipkan matanya yang hitam pekat dan berbinar. Roh malam, Su Zimo bergumam pelan. Ketika dia bertemu dengan tatapan binatang kecil, Su Zimo terkejut dan tiba-tiba melepaskan diri dari ilusi mental. Tatapan Night Spirit tampaknya memiliki kekuatan misterius yang dapat membersihkan kejahatan dari tubuh Su Zimo. Meskipun dia berhasil keluar dari ilusi mental, Su Zimo berkeringat deras dan hampir kehabisan tenaga. Cepat dan kabur, bibir Su Zimo bergetar saat dia berkata dengan suara serak. Meskipun Night Spirit memiliki latar belakang misterius dan berhasil membantunya membebaskan diri dari ilusi mental, itu masih terlalu mudah. Sudah kurang dari sebulan sejak lahir. Apa yang bisa dilakukan bayi berusia 1 bulan? Terlepas dari bayi manusia, bahkan binatang buas berdarah murni berumur sebulan akan memiliki kulit halus dan tulang lunak, sangat lemah. Tentu saja, meskipun Night Spirit masih muda, ia sangat cerdas dan sudah memiliki kesadaran. Su Zimo tahu bahwa Night Spirit dapat memahami kata-katanya dan juga dapat membaca situasinya. Nasibnya sudah diputuskan. Sekarang dia berada di tangan iblis roh inti emas, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Namun, itu berbeda untuk Night Spirit. Itu tampak seperti anak anjing yang lemah terus-menerus. Baik itu pemuda berjubah darah atau Yu Fei, tidak ada dari mereka yang peduli tentang hal itu, memberikannya kesempatan besar untuk melarikan diri hidup-hidup.
Setelah mendengar kata-kata Suzimo, ekspresi Night Spirit menjadi tenang dan tidak bergerak. Itu tetap tersembunyi di pelukan Suzimo tanpa memperlihatkan dirinya, hanya mendengarkan dengan kepala dimiringkan seolah berusaha memperhatikan apa yang terjadi di luar. Hampir pada saat yang sama ketika Suzimo keluar dari ilusi mental, serangan teredam datang dari sisi lain. Pemuda berjubah darah menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Dia sangat kesakitan karena matanya yang hijau tua memerah sementara fitur wajahnya berkerut, terlihat sangat menakutkan. Jika Blood Slave Art terganggu oleh kekuatan eksternal normal, dampaknya pada Castor tidak akan sebesar itu. Tapi kali ini, seni budak darah pemuda berjubah darah dipantulkan oleh kekuatan misterius. Kegagalan teknik bersama dengan serangan balik dari kekuatan menghantam pemuda berjubah darah itu seperti petir. Kepalanya terasa seperti terbelah saat dia hampir pingsan. Yu Fei mengerutkan kening. Dia masih mencengkeram lengan Suzimo dengan erat saat dia berbalik ke arah pemuda berjubah darah itu dan bertanya dengan prihatin, "Ada apa, Tuan Muda?" Pada saat itu, dada Suzimo bergerak. Bayangan hitam melesat keluar, berlari di lengan Suzimo ke lengan Yu Fei dalam beberapa langkah. Seperti hantu, bayangan hitam itu sangat cepat dan muncul di dada Yu Fei dalam sekejap mata. Berhenti sejenak, bayangan hitam itu tiba-tiba mengangkat cakarnya. 5 cakar yang sangat tajam mencuat keluar, berkedip dengan kilatan dingin, menyapu tenggorokan Yu Fei dengan bau darah kematian. Eternal Secret King, Chapter 223. Bab 223, 3 putaran. Pada saat yang sama, pemuda berjubah darah menahan rasa sakit di kepalanya dan mengertakkan gigi. Hati-hati, ada sesuatu yang lain di tubuh Suzimo. Namun, sudah terlambat ketika dia mengatakan itu. Saat Night Spirit menyerang, Yu Fei merasakan sesuatu dan berbalik secara naluriah. Saat berikutnya, pupil matanya mengerut dengan keras dan jantungnya berhenti berdetak. Puff, kilatan darah muncul saat jakun Yu Fei dicabik-cabik oleh Night Spirit di samping sepotong besar daging. Darah segar berceceran di sekujur tubuh Suzimo. Pengaturan waktu Night Spirit bisa dikatakan sempurna. Seluruh prosesnya halus dan cair seperti air. Dalam momen singkat itu, Night Spirit menunjukkan ketepatan waktu dan ketepatan waktu terhadap situasi. Itu adalah kemampuan yang tidak diberikan oleh siapapun kepadanya. Itu sepenuhnya melalui insting membunuh. Saat melihat itu, Suzimo tertegun. Pikiran pemuda berjubah darah menjadi kosong dan dia tertegun juga. Serangan itu terlalu kejam. Bahkan jika Yu Fei adalah roh iblis inti emas, tidak mungkin dia bisa selamat karena cedera serius itu. Mata Yu Fei melebar dan cahaya hitam tiba-tiba keluar dari dadanya. Dengan pukulan backhand, dia menyerang ke arah kepala Night Spirit. Itu adalah pertaruhan terakhir dari roh iblis inti emas di ambang kematian. Seluruh proses tampak sangat lambat tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Yu Fei sudah bereaksi sangat cepat. Tepat setelah tenggorokannya dicabik oleh cakar Night Spirit, dia ingin membunuh Night Spirit di tempat pada saat pertama. Karena arteri besarnya terputus dan dia menderita kehilangan banyak darah dan ki, Yu Fei sudah menyadari bahwa dia pasti akan mati. Namun, dia ingin membunuh Night Spirit tepat sebelum dia mati. Melawan pukulan masuk Yu Fei, Night Spirit melompat dan memutar kepalanya, menghindar ke samping dengan sekuat tenaga. Bang! Meski begitu, pukulan Yu Fei mengenai Night Spirit di pinggang dengan keras. Kia! Night Spirit berteriak kesakitan dan ada depresi yang jelas di pinggangnya. Seperti layang-layang dengan tali putus, Night Spirit dikirim terbang ke pelukan Suzimo setelah pukulan itu. Dengan mata tertutup, Night Spirit batuk darah berulang kali dan sudah tidak sadarkan diri. Saat melihat itu, Suzimo merasa hatinya sakit. Dibandingkan dengan kekuatan sebenarnya dari roh iblis inti emas, roh malam yang baru berumur 1 bulan benar-benar jauh lebih lemah. Ini mirip dengan bayi yang berusia beberapa tahun memegang belati di tangannya. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang dewasa, dia tidak akan pernah bisa menandingi orang dewasa. Pada kenyataannya, jika bukan karena fakta bahwa Yu Fei telah terluka parah dengan kekuatan yang menurun drastis setelah kehilangan ki dan darah yang sangat besar, pukulan itu kemungkinan besar akan menghancurkan tubuh Night Spirit. Pukulan itu tampaknya telah menguras semua vitalitas Yu Fei. Tuan muda, cepat, melarikan diri. Wajah Yu Fei pucat dan tenggorokannya patah saat dia mengeluarkan kata-kata sesekali. Meskipun begitu, dia mencoba yang terbaik. Setelah 4 kata itu, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Matanya tak bernyawa dan tanah dengan cepat ternoda merah oleh darahnya. Menempatkan Night Spirit kembali ke jubahnya, Suzimo menatap pemuda berjubah darah di hadapannya dengan tatapan dingin dan membunuh. Saat itu, kondisi Suzimo sedang tidak baik. Dia berhasil membebaskan diri dari ilusi mental berkat bantuan Night Spirit. Namun, dia telah mengambil banyak korban selama periode waktu ini dan kelelahan baik secara mental maupun fisik, itu mirip dengan telah melalui pertempuran dengan ahli top. Pemuda berjubah darah juga tidak dalam kondisi terbaik. Pemuda berjubah darah masih menderita gelombang rasa sakit dari gangguan Blood Slave Art bersamaan dengan serangan balik kekuatan, dia jelas agak linglung. Mengingat kondisi mereka yang mengerikan, jika mereka benar-benar bertarung, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya. Namun, ketika dia melihat bagaimana Yu Fei meninggal dan mengingat kata-kata terakhir Yu Fei, pemuda berjubah darah itu sudah memiliki keinginan untuk mundur. Selanjutnya, siapa dia? Sebagai Tuan Muda Istana Gagak Darah, statusnya sangat mulia. Mengapa dia harus terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan penggarap pendirian yayasan ini sebelum dia? Selama dia menghindari orang ini untuk saat ini, yang terakhir pasti akan mati begitu inti emas dari medan perang tiba. Pada pemikiran itu, pemuda berjubah darah itu diputuskan. Mundur. Saat itu, tatapan Suzimo berbalik, setajam pisau seolah ingin mencabik-cabiknya. Tatapan itu sama sekali tidak seperti tatapan manusia. Itu lebih seperti binatang buas kuno yang sangat lapar, kejam, brutal, dan berdarah. Jantung pemuda berjubah darah itu berdetak kencang dan isi perutnya menyusut, mundur setengah langkah tanpa sadar. Bang! Setengah langkah itu menyebabkan aura Suzimo meningkat secara besar-besaran. Menggunakan momentum tersebut, Suzimo menyebarkan langkah bajak surga dan menyerang ke depan. Mengaduk kekuatan ki darahnya, dia meninju dengan punggungnya seperti segel besar yang turun dari langit. Mata Suzimo dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya tanpa sedikit pun belas kasihan. Beberapa saat yang lalu, dia hampir dikendalikan dan diubah menjadi budak darah oleh pemuda berjubah darah ini. Night Spirit terluka parah dan bahkan mungkin mati. Sebagian besar murid Yayasan Pendirian Puncak Etiril yang paling tajam telah binasa. 2 tetua sekte telah tewas juga. Hutang darah itu harus dilunasi oleh kehidupan pemuda berjubah darah ini. Selamatkan aku. Pemuda berjubah darah itu terkejut saat dia menjerit sambil mengeluarkan pelindung tulang putih dari tas penyimpanannya.
Menyuntikkan energi roh ke dalamnya, perisai tulang putih meluas secara besar-besaran dan pemuda berjubah darah itu melemparkannya dengan tergesa-gesa untuk memblokir di atas kepalanya. Setelah kehilangan keberaniannya, pemuda berjubah darah itu tidak bisa lagi menyerang dan hanya bisa bertahan. Menurutnya, selama dia bisa bertahan 10 ronde, pasti akan ada bala bantuan inti emas dari medan perang inti emas tidak jauh. Mereka akan menyelamatkannya dan membunuh Suzimo pada saat yang bersamaan. Di medan perang inti emas, 10 inti emas dengan Peng Fei memimpin mereka mengepung dan menyerang Wen Xuan dan Penatua Yu, yang memiliki kendali penuh atas situasi. Jika bukan karena fenomena inti emas Wen Xuan, keduanya pasti sudah lama mati. Namun, melepaskan fenomena inti emas menghabiskan banyak energi roh. Wen Xuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat mendengar teriakan minta tolong, ekspresi Peng Fei berubah. Cepat, pergi dan dukung Tuan Muda. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Peng Fei menunjuk kedua inti emas dan berteriak. Keduanya buru-buru melepaskan diri dan terbang di udara, melaju kencang ke arah pemuda berjubah darah itu. Semuanya terjadi seperti yang diharapkan pemuda berjubah darah itu. Memang, dia akan menerima bala bantuan Golden Core setelah dia berteriak minta tolong. Namun, pemuda berjubah darah itu salah tentang satu hal. Bang, tinju Suzimo mendarat di perisai tulang putih dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Gemetar hebat, serangkaian retakan muncul di pelindung tulang saat cahayanya meredup. Perisai tulang putih itu hancur oleh satu pukulan dari Suzimo. Seketika, pemuda berjubah darah itu tersentak dan ekspresinya berubah. Tepat setelah itu, sosok Suzimo melintas dan dia tiba di depan pemuda berjubah darah itu. Cahaya dingin meledak dari dalam mata Suzimo saat dia mengulurkan tangan dan meraih lengan pemuda berjubah darah itu, dengan paksa mencabik-cabiknya. Pada saat yang sama, dia menekuk lututnya dan maju seperti kuda dewa. Pemotongan kuda ilahi, sing, kabut darah memenuhi udara. Di tengah jeritan melengking dari pemuda berjubah darah, Suzimo dengan paksa merobek lengannya. Tepat setelah pemotongan kuda ilahi adalah injak kuda ilahi. Suzimo berlutut di dada pemuda berjubah darah itu, dan dengan lompatan, dia menggunakan momentum pukulan itu. Kedua kakinya berada di tenggorokan pemuda berjubah darah itu saat Suzimo menginjak kepalanya 2 kali. Tanpa jeda, tubuh Suzimo telah melewati pemuda berjubah darah itu. Kedua gerakan pembunuhan itu terhubung dengan mulus dan hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Saat Suzimo mendarat di tanah, pemuda berjubah darah itu juga jatuh tertelungkup terlebih dahulu. Dadanya ambruk dan tenggorokannya terkoyak sementara wajahnya hancur tak bisa dikenali, pemuda berjubah darah itu benar-benar mati. Pemuda berjubah darah itu salah tentang satu hal. Suzimo tidak membutuhkan 10 putaran untuk membunuhnya. Dia hanya membutuhkan 3 putaran. Eternal Secret King, Chapter 224. Bab 224, Sepotong Kehidupan. Tepat ketika pemuda berjubah darah itu meninggal, Black Crow Mountain, yang jaraknya ribuan kilometer, tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat menakutkan seolah-olah kiamat telah tiba. Setiap makhluk hidup di Black Crow Mountain ketakutan setengah mati, tergeletak di tanah tanpa bergerak. Siapa ini? Beraninya kau membunuh muridku? Dari kedalaman Black Crow Mountain, raungan yang dalam dan menyeramkan datang dari sebuah istana besar yang berisi amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Aku akan mencabik-cabikmu dan mengubah tulangmu menjadi abu. Ledakan, diiringi dentuman yang memekakkan telinga, seluruh istana bergetar hebat. Kabut darah di sekitarnya semakin tebal dan hampir terwujud. Seluruh istana tampak mengambang di lautan darah, samar-samar terlihat. Sesosok bergegas keluar dari istana dan tiba-tiba membuka mulutnya, menghisap dengan keras. Guyuran, lautan darah melonjak, membentuk pusaran besar yang menyembur ke mulut terbuka sosok itu tanpa henti. Dalam sekejap mata, lautan darah menghilang. Seorang pria parubaya berdiri di udara dengan rambut hitam menutupi bahunya. Wajahnya kurus dan dia mengenakan jubah merah gelap sementara tatapan sinis bersinar dari mata hijaunya yang samar. Gak. Tiba-tiba, pekikan yang menusuk telinga terdengar dari Black Crow Mountain. Awalnya, suara itu jauh. Namun, itu datang dekat dalam sekejap mata. Seekor burung gagak raksasa dengan mata merah mengepakkan sayapnya, melesat melintasi langit gunung gagak hitam dan mendekat. Itu adalah raja di antara banyak gagak bermata darah di Black Crow Mountain. Raja Gagak Darah. Ketika Tuan Istana Gagak Darah pertama kali tiba di gunung gagak hitam, burung gagak ini adalah makhluk pertama yang dia taklukkan. Itu telah memperoleh sedikit manfaat dengan mengikuti Lord Blood Crow Palace. Saat ini, kultivasinya sudah setara dengan puncak jiwa yang baru lahir. Menguasai, Raja Gagak Darah tiba di langit di atas istana dan tiba-tiba turun. Ketika mendarat di tanah, ia berubah menjadi seorang kultivator berjubah hitam yang berlutut di tanah dengan ekspresi hormat. Ayo, ikuti aku di luar sana. Tatapan Tuan Blood Crow Palace sedingin es saat dia berkata dengan suara dingin, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh muridku. Aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Lembah Dongling, pemuda berjubah darah tewas dalam genangan darah. Waktu yang diperlukan untuk 3 putaran hanya beberapa detik terlalu singkat. 2 bala bantuan inti emas terlalu jauh untuk bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkan pemuda berjubah darah itu. Setelah melihat pemandangan ini, kedua inti emas tercengang. Keduanya sepertinya memikirkan sesuatu yang menakutkan saat warna memudar dari wajah mereka. Tampak mengerikan, tubuh mereka menggigil samar. Pemuda berjubah darah itu adalah satu-satunya murid warisan penguasa istana Gagak Darah. Mereka tiba di lembah Dongling sambil mengawal pemuda berjubah darah itu. Sekarang pemuda berjubah darah telah meninggal secara tragis di sini, penguasa istana mungkin melampiaskannya pada mereka karena marah. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah pada pembudidaya berjubah hijau tidak jauh dari sana. Mereka harus menangkap orang ini hidup-hidup dan menyerahkannya kepada penguasa istana, itulah harapan mereka untuk bertahan hidup. Berdebur, mata mereka berubah merah dan wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mengedarkan energi roh di dantian mereka dengan kuat, mereka menyerbu ke arah Suzimo dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Suzimo telah menghabiskan hampir seluruh staminanya setelah membunuh pemuda berjubah darah itu dalam 3 gerakan dan kini terengah-engah. Baik itu dalam hal kombinasi, kekuatan atau waktu, ketiga gerakan itu dieksekusi sampai batasnya. Dia telah berhasil membunuh penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika Suzimo berada dalam kondisi puncak, dia mungkin tidak mampu melakukan hal itu. Jika bukan fakta bahwa dia mampu melepaskan kekuatan ki darah yang luar biasa mengingat penguasaannya yang lebih rendah dari bagian penyempurnaan organ serta hilangnya keberanian pemuda berjubah darah yang mengakibatkan kelemahan dalam auranya, akan sulit untuk mengatakannya siapa yang akan menjadi pemenangnya.
Setelah membunuh pemuda berjubah darah itu, Susimo berbalik dan melihat kedua inti emas di dekatnya dengan sedikit ejekan di matanya. Swoosh! Menjentikkan lengan bajunya, pedang terbang tingkat tertinggi ditembakkan. Sing. Hal pertama yang dilakukan Susimo adalah membelah dada Yu Fei dengan pedang terbang untuk mengambil inner core binatang iblis di dalamnya. Tepat setelah itu, dia memotong kepala pemuda berjubah darah itu dan mengambil tas penyimpanan yang terakhir. Orang ini sudah mati dan kepalanya bersamaku. Jika Anda menginginkannya, datang dan ambillah. Hahaha. Susimo memegang kepala pemuda berjubah darah di tangannya saat dia mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak dengan suara keras yang terdengar ke segala arah. Lokasi Susimo saat ini cukup jauh, dia hampir berada di perbatasan lembah Dongling. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah membunuh pemuda berjubah darah dalam 3 gerakan, kecepatan itu sangat cepat sehingga tidak ada orang lain yang menyadarinya selain dua inti emas yang datang. Namun, suaranya bergema melalui lembah Dongling tanpa henti saat ini dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas dan baik. Bentrokan antara kedua belah pihak bertemu dengan jeda sesaat. Baik itu pembudidaya Blood Crow Palace atau murid dari Ethereal Peak, terlepas dari bidang kultivasi mereka, mereka tanpa sadar melirik ke arah Susimo. Setelah itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Para murid dari Ethereal Peak terlihat gembira. Namun, masa Blood Crow Palace pucat pasi, tampak pucat. Tangkap orang itu hidup-hidup, jangan biarkan dia kabur. Peng Fei meraung marah. Sekarang hanya ada 8 inti emas istana gagak darah yang mengelilingi Wen Xuan dan Tetua Yu. Saat mereka mendengar raungan Peng Fei, 2 inti emas lagi meninggalkan medan perang dan berlari ke arah Susimo dengan kecepatan kilat. Puff, puff, puff. Tekanan pada Wen Xuan menurun drastis. Dia mengambil keuntungan dari keadaan linglung Golden Core dan maju dengan fenomenanya. Banyak tetesan air hujan mengalir ke tubuh orang itu, menghasilkan lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Dengan tatapan redup, orang itu jatuh dari udara. Peng Fei menggertakkan giginya. Dia telah merencanakan untuk menangkap Susimo secara pribadi, tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain tinggal di sini. Menelan seteguk ramuan, Peng Fei dengan panik mengedarkan energi rohnya dan mengaktifkan kekuatan badai, berharap untuk membunuh Wen Xuan dan Penatua Yu secepat mungkin. Di udara, ada banyak gagak bermata darah yang awalnya mengelilingi 40 murid ganjil yang tersisa dari puncak etiril. Sekarang, semua gagak bermata darah berkerumun ke arah Susimo dengan mata merah. Lebih dari setengah dari ratusan penggarap pendirian yayasan dari Blood Crow Palace juga dialihkan. Dengan demikian, tekanan pada orang-orang di puncak etiril sangat berkurang. Semua orang tiba-tiba melihat secercah harapan, secercah kehidupan. Karena kematian pemuda berjubah darah, seluruh situasi telah mengalami sedikit perubahan misterius. Medan perang berantakan. Tidak peduli apa, Qin Yu dan Ji Chengtian adalah murid warisan dari Ethereal Peak. Satu di 5 meridian dan yang lainnya di 4 meridian yayasan pendirian, mereka sangat kuat. Selama mereka dapat memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri dari lembah Dongling dan mengirim pesan ke sekte, semua orang akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, sekarang ada 4 inti emas yang menyerbu Susimo. Gagak bermata darah di langit berkerumun bersama lebih dari setengah penggarap pendirian yayasan di tanah. Pasukan besar itu mirip dengan gelombang mengamuk yang melonjak. Di hadapan gelombang yang mendekat, Susimo tampak sangat kecil dan dia hampir tenggelam oleh kerumunan padat dan gagak bermata darah yang menutupi langit. Orang bisa membayangkan akhir hidupnya. Eternal Secret King, Chapter 225. Bab 225, Pelarian Darah. Qin Yu berbalik dan melihat ke arah Susimo dengan tangan terkepal erat dan tatapan rumit. Kawan, sedikit berlemak tidak bisa tidak berseru. Leng Rou mengeluarkan ekspresi enggan. Semua orang di puncak etiril tahu bahwa sepotong kehidupan ini diperoleh sendirian oleh Susimo dengan mempertaruhkan nyawanya. Saat ini, tidak ada Golden Core yang peduli apakah mereka hidup atau mati. Bahkan penggarap pendirian yayasan yang memblokir jalan mereka berkurang lebih dari setengahnya. Hampir semua perhatian semua orang tertuju pada Susimo. Cepat, ayo pergi. Qin Yu mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya, berteriak dengan suara rendah. Jika dia ragu-ragu dan bimbang pada saat seperti ini, dia hanya akan menyebabkan semua orang mati. Bergabung, Qin Yu dan Ji Chengtian berjalan di depan dan melepaskan seni roh mereka terus-menerus. Dengan bantuan keterampilan rahasia sekte, pedang terbang mereka bolak-balik melalui medan perang, memercikkan darah kemana-mana. Meskipun orang-orang di puncak etiril dipenuhi luka, mereka semua menahan rasa sakit dan mengumpulkan semangat mereka. Mereka mengikuti di belakang mereka berdua dan menyerbu keluar dari lembah Dongling. Di sisi lain, Susimo dalam kondisi buruk. Saat dia menggunakan Fin Suppression Cell sebelumnya, hampir semua energi roh di dantiannya terkuras. Setelah itu, dia kelelahan secara mental dan fisik melawan korosi seni budak darah. Akhirnya, dia meledak di puncaknya dan membunuh pemuda berjubah darah dengan bersih dalam 3 ronde, menghabiskan sisa staminanya. Susimo sedang dalam kondisi terlemahnya sekarang. Tidak jauh dari sana, 4 inti emas melaju dengan niat membunuh yang mendidih diikuti oleh segerombolan gagak bermata darah dan ratusan penggarap pendirian yayasan dari istana gagak darah. Debu dan asap mengepul saat niat membunuh memenuhi langit. Terlepas dari keadaan tersebut, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Susimo. Matanya tenang dan ekspresinya tenang. Dia menyalurkan keterampilan rahasia. Ada sutra iblis pemurnian darah yang terukir di tutup peti mati tanah warisan sekte iblis. Berasal dari Blood Refinement Fin Sutra, skill rahasia ini disebut Blood Escape. Sutra iblis pemurnian darah merinci penggunaan garis keturunan dan menjelaskan bagaimana seseorang harus mengaktifkan kekuatan garis keturunan. Blood Escape tidak terkecuali. Setelah dirilis, pelarian darah akan membakar sepertiga dari garis keturunan tubuh dengan imbalan ledakan kecepatan sesaat, memungkinkan seseorang melarikan diri sejauh ratusan kilometer. Tentu saja, ada efek samping yang sangat jelas pada Blood Escape juga. Dengan membakar sepertiga dari garis keturunan seseorang, baik itu manusia atau iblis, mereka akan menjadi sangat lemah. Anggota tubuh mereka akan menjadi dingin dan bernapas akan menjadi sangat sulit. Bahkan, mereka mungkin pingsan. Berapa lama seseorang akan tetap dalam keadaan lemah itu tergantung pada fisik masing-masing. Semakin kuat fisik seseorang, semakin cepat mereka pulih menjadi normal. Namun, mengingat keadaan biasa, dibutuhkan setidaknya 10 hingga 14 hari pemulihan untuk pemulihan total. Dengan serangan pasukan besar-besaran di depan, Susimo hanya bisa memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Namun, arah di belakangnya berlawanan arah dengan Ethereal Peak. Jika dia ke Blood Escape ratusan kilometer ke arah itu, jarak antara Susimo dan Ethereal Peak hanya akan bertambah lebih jauh. Tidak punya pilihan lain, Susimo hanya bisa berbalik dan melarikan diri.
Menyalurkan teknik kultivasi mental Blood Escape, Su Zimo menyihir segel tangan dan menggigit lidahnya dengan lembut, menyebabkan aliran darah esensi menyembur. Dong, dong, dong. Jantungnya tiba-tiba mulai berdetak kencang, seolah hendak melompat keluar dari dadanya. Seolah-olah seseorang sedang bermain drum dari surga, mengeluarkan suara yang tumpul dan kuat. Setiap kali jantungnya berdetak, itu akan mengedarkan aliran darah segar di sekitar anggota tubuhnya. Pada aliran darah itu, nyala api menyala secara rahasia. Itu sangat aneh dan memancarkan kekuatan tanpa akhir. Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan mengaktifkan Divine Stick Flating, berlari keluar dari lembah Dongling. Berdebur, dia berubah menjadi kilatan cahaya optimis dan hampir dalam sekejap mata, menghilang dari pandangan semua orang. Itu terlalu cepat, semua orang tercengang sejenak, tampak tersesat dan bingung. Beberapa detik kemudian, keempat inti emas menjadi yang pertama menyadari apa yang terjadi. Mereka melepaskan semua kekuatan mereka dan mengejar ke arah di mana Su Zimo menghilang. Keterampilan rahasia seperti itu pasti menggunakan vitalitasnya sebagai ganti ledakan kekuatan sesaat. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Kejar dia. Itu benar, menggunakan skill rahasia itu pasti akan sangat melemahkannya begitu dia berhenti. Beberapa inti emas di udara tajam dan dengan cepat melihat inti dari pelarian darah. Salah satu inti emas berteriak, pasukan gagak darah, lacak orang itu. Setelah Anda menemukannya, jangan beritahu dia. Tetap di jalurnya dan tunggu bala bantuan kami. Petik 2. Gak, gak. Pekikan yang menusuk telinga pecah dari lautan gagak bermata darah di langit, seolah merespons. Segera, banyak gagak bermata darah menggali ke dalam lubang dan menghilang. Meskipun gagak bermata darah hanyalah roh iblis yayasan pendirian, kecepatan terbang mereka di udara tidak kalah dengan inti emas. Su Zimo berlari sekuat tenaga. Meskipun dia tidak berbalik, dia bisa menebak bahwa kelompok pembudidaya yang tidak dikenal pasti tidak akan menyerah, mereka pasti sedang mengejarnya. Darahnya masih membara. Su Zimo harus memastikan bahwa dia melepaskan diri dari pengejaran mereka sebelum sepertiga dari darahnya habis terbakar. Blood Escape dapat meningkatkan kecepatannya berlipat ganda dalam waktu singkat. Namun, itu bukanlah peningkatan yang tak terbatas dan didasarkan pada fondasi kultivator. Pada akhirnya, Su Zimo hanyalah seorang penggarap pendirian yayasan. Dengan kata lain, bahkan setelah menggunakan Blood Escape, Su Zimo mungkin tidak lebih cepat dari Golden Core dalam hal kecepatan. Golden Cores adalah seluruh dunia kultivasi di atasnya. Tak lama kemudian, Su Zimo tiba di hutan lebat. Setelah berlari sebentar, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan dengan sekejap, menerkam macan tutul di dekatnya yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Macan tutul itu hanya bisa dianggap sebagai binatang buas yang baru saja sadar. Meskipun memiliki kecerdasan di matanya, ia belum tahu bagaimana berkultivasi. Membungkus kepala pemuda berjubah darah di sekitar ekor macan tutul, Su Zimo mengancamnya, semakin jauh kamu berlari, semakin baik. Jangan lepaskan. Macan tutul bisa membaca niat membunuh di mata Su Zimo dan gemetar ketakutan, mengangguk dengan marah. Saat Su Zimo melepaskan cengkeramannya, macan tutul itu pergi dengan ketakutan. Ketika ia melihat bahwa ia cukup jauh, ia melarikan diri seperti angin. Su Zimo berbalik dan mencibir dengan dingin. Dia harus melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian para pengejarnya. Su Zimo percaya bahwa macan tutul itu cukup untuk mengganggu para pengejarnya dan membuat mereka panik sehingga mereka tidak dapat melacaknya. Menghirup udara dalam-dalam, dia terus berlari ke depan. Setelah beberapa waktu, energi yang dihasilkan oleh Blood Escape habis seluruhnya. Ini berarti garis keturunan Su Zimo telah terbakar sepertiga penuh. Saat dia berhenti, Su Zimo merasakan seluruh dunia berputar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengatur napasnya, mencengkeram tinjunya untuk menjaga kejernihan pikirannya saat dia terhuyung-huyung. Dia tidak bisa hanya tidur di sana. Dia belum keluar dari bahaya dulu. Su Zimo harus mencari tempat yang relatif terpencil dan mengatur beberapa formasi sederhana sebelum dia dapat yakin bahwa dia disembunyikan. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah gua di kaki gunung tidak jauh dari situ. Menuju ke dalam, Su Zimo melihat ke dalam dan menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada binatang iblis. Mengingat keadaannya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan makhluk roh, dia mungkin harus terlibat dalam pertempuran yang sulit.